Selamat pagi, selamat datang kembali lagi di pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tahun ajaran 2021. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu mengenai materi bab 5 yaitu masih di pembahasan iklan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah pembelajaran berlangsung itu satu, siswa mampu mengetahui atau memahami struktur dari pembuatan atau penulisan iklan. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu mengetahui atau menganalisis kaidah kebahasaan yang digunakan untuk menyusun sebuah iklan. Nah, baik, langsung saja materi yang pertama. Nah, materi 5.5 yaitu struktur teks iklan. Jadi setiap teks itu pasti ada susunannya, ada tahap-tahapannya, dan bisa dikatakan struktur agar terbentuknya sebuah atau sesuatu penulisan gitu atau hasil karya. Yang pertama yaitu ada judul. Nah, di mana-mana itu pasti yang paling pertama itu kita ketahui dulu judul. Judul ini istilah lainnya bisa sering disebut dengan headline. Headline ini judul yang dimana di bagian depan atau kepala tulisan gitu. Jadi di sini judul istilah lainnya itu adalah kepala tulisan atau headline. Kemudian yang kedua, struktur teks iklan itu ada subjudul. Nah, subjudul ini ada nanti yang akan memaparkan sesuai dengan judul yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, strukturnya itu ada istilah lain amplifikasi. Jadi di sini amplifikasi ini maksudnya adalah perluasan atau penjelasan tentang produk. Nah, jadi nanti produk apa yang kalian akan jadikan sebuah iklan atau yang kalian nanti publikasikan gitu. Next. Nah, materi 5.6 yaitu kaidah kebahasaan teks iklan. Jadi di sini setiap teks itu pasti ada kaidah kebahasaannya, bahasa-bahasa atau kalimat atau tanda baca, ejaan atau entah harus sesuaikah dengan EYD, kemudian atau sesuaikah harus dengan KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, baku atau tidak gitu. Nah, yang pertama yaitu menggunakan slogan. Jadi slogan di sini adalah perkataan atau kalimat yang memang menarik, kemudian harus mencolok dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Contoh nih misalnya Ibu beri satu contoh slogan, merdeka atau mati, say no to drug, dan sebagainya yang lain. Jadi slogan ini sering kalian yang memang lihat terpampang atau tertempel di tembok, kemudian atau di mading, kemudian di sekolah-sekolah atau di area memang yang tempat-tempat umum gitu. Kemudian yang kedua yaitu kalimat persuasif. Nah, ini untuk kalimat persuasif ini kalian sering sekali pahami di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu contohnya mungkin di materi kelas 11 yaitu mengenai tentang ceramah atau pidato. Jadi kalimat persuasif ini adalah kalimat yang memang bertujuan untuk meyakinkan, kemudian membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu ide. Jadi bagaimana caranya apa yang kalian tulis itu si pembaca atau si pendengar itu terpengaruh gitu, merasa dibujuk gitu, atau meyakinkan. Jadi di sini Ibu contohkan rambut gatal dan penuh ketombe, coba clear, semua jadi clear deh gitu. Jadi itu contoh iklan. Lanjut. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang nomor 3, yaitu menggunakan subjek orang pertama. Nah, Bu Willy, subjek orang pertama itu yang mana? Contoh, aku, saya. Namun, di sini dalam iklan, selain aku, saya, itu kami untuk mengganti pihak atau instansi pemasangan iklan. Jadi, penggunaan kata subjek orang pertama itu kami, dengan kata kami itu memang sering juga digunakan. Namun, ini digunakan untuk menggantikan pihak atau instansi pemasangan iklan karena mewakili orang banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan orang kedua jamak, contohnya seperti Anda, kamu, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kaidah kebahasaannya itu harus informatif. Nah, informatif ini kata-kata yang digunakan di dalam konten iklan itu harus jelas, komunikatif atau komunikasi, bersahabat, dan pada intinya informatif di iklan itu tidak bertele-tele. Ya, jadi singkat, jelas, padat, sejenis teks eksposisi. Kemudian yang kelima yaitu kaidah kebahasaan dalam iklan itu ada menggugah. Jadi di sini maksudnya bahasa yang digunakan harus mampu mencermati kebutuhan
Kemudian ada solusi serta perhatian terhadap konsumen. Kemudian yang keenam yaitu bertenaga gerak. Jadi di sini kaidah kebahasaan bertenaga gerak maksudnya bahasa yang dipergunakan di dalam iklan itu harus memiliki komposisi kata-kata, di mana komposisi kata-kata ini memang yang mampu memaksimalkan waktu selama masa promosi atau penawaran masih berlangsung. Jadi di sini dalam artian kita harus mempersiapkan memang kata-kata yang harus kita keluarkan, bagaimana caranya si pendengar atau yang memang menonton atau audiens yang lainnya yang banyak itu terpengaruh gitu. Jangan sampai apa sih kok krik banget gitu, jangan gitu. Lanjut. Nah, di sini untuk materi terakhir, di materi yang kedua, di bab 5, materi iklan ini, Ibu sengaja beri contoh teks iklan. Jadi, biar kalian kebayang, siapa tahu nanti tugasnya disuruh membuat sebuah iklan. Ya, jadi di sini Ibu contohkan, dibutuhkan segera, Ibu cetak tebal. Jadi di sini, oh ini apa ya? Ini segera, ini kayaknya ini pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Dibutuhkan segera sekretaris berpengalaman untuk bidang konstruksi. Jadi di sini yang membuat itu adalah PT Adi Jaya Abadi. Jadi yang memerlukan karyawan ini adalah PT Adi Jaya Abadi. Calon yang diminta lulusan Akademi Sekretaris, ditempatkan di Jakarta, minimal memiliki 2 tahun pengalaman. Semua lamaran harus dikirimkan tidak lebih dari 2 minggu setelah tanggal iklan ini diterbitkan. Lamaran dapat dikirim ke PO Box 216. Jadi Tangerang. Nah, jadi ini contoh teks iklan. Siapa tahu nanti pertemuan berikutnya Ibu mungkin kita akan membuat atau Ibu tugaskan kalian untuk membuat sebuah teks iklan gitu. Jadi tidak harus lowongan pekerjaan saja. Seperti materi Ibu yang minggu lalu itu ada iklan proyek, kemudian iklan penawaran, tidak harus hanya lowongan pekerjaan. Boleh juga iklan pengumuman seperti situasi seperti ini, mungkin ingat pesan Ibu dengan mungkin selalu penggunaan masker, kemudian menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir seperti itu. Jadi boleh membuat contoh teks iklan. Nah, jadi untuk materi hari ini cukupkan sampai di sini. Jadi akhir kata Ibu ucapkan banyak terima kasih karena kalian masih bisa mengikuti pelaksanaan pembelajaran secara daring atau online. Seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu berbagi goresan tangan sedikit. Kalian bisa lihat di layar laptop atau handphone kalian. Jika rencana A gagal, abjad masih memiliki 25 huruf lainnya. Jadi totalnya ada 26 ya. Jika A gagal, itu abjad masih memiliki 25 huruf lainnya. Jadi pada intinya selalu semangat dan ingat selalu bersyukur. Baik, sekian dan terima kasih dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sarahe.